Match ke-19 kembali lagi mempertemukan Arema Malang dengan PSS Sleman yang akan bermain pada hari Kamis tanggal 13 Januari, kick off pada pukul 18.15 dan sesuai dari data saya akan bermain di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Gianyar, Bali. Seperti biasa, saya akan mempreview terlebih dahulu berdasarkan dari data yang dimiliki oleh Arema Malang dan PSS Sleman. Dan tentunya kalian jangan skip video ini hingga akhir karena saya memprediksi skor itu berdasarkan dari preview data yang dimiliki dari Arema Malang dan PSS Sleman. Jadi bukan dari insting feeling atau saya pendukung dari Arema PSS Sleman, tapi di sini saya netral dan sepak bola tidak ada yang bisa diprediksi. Maka dari itu di sini saya memprediksi skor itu berdasarkan dari data saja untuk membantu. Karena data itu bersifat fakta dan real. Dan tentunya kalian jangan skip video ini hingga akhir. Langsung saja kita bahas dari masalah data klasemen dulu karena saya akan mempreview tapi harus membacakan klasemennya dulu ya. Arema Malang berada di peringkat kedua dengan perolehan 37 poin dan PSS Sleman berada di peringkat ke-9 dengan perolehan 24 poin. Artinya bahwa Arema Malang berada di segmen papan atas Liga Indonesia dan PSS Sleman berada di segmen papan tengah Liga Indonesia. Maka dari itu saya akan mempreview PSS Sleman mengikuti standarnya Arema Malang, yaitu standar tim segmen papan atas ya. Jadi nanti kalian nggak bingung. Untuk PSS Sleman saya akan ikutkan previewnya ke standar segmen papan atas Liga Indonesia. Oke, langsung saja kita bahas dari Arema Malang. Arema Malang sekarang berada di peringkat kedua dari 18 pertandingan berhasil mencetak 10 kemenangan, 7 hasil imbang dan 1 kekalahan. Berhasil mencetak 25 gol dan kemasukan 13. Jadi agregat golnya plus 12 dan poinnya 37. Kita langsung bahas saja untuk lini depan dari Arema Malang statistiknya bagaimana. Arema Malang dari 18 pertandingan itu berhasil mencetak 25 gol dengan persentase rata-ratanya 1,39% dan rekor kemenangan terbesarnya yaitu 3-0. Oke, kita lihat persentasenya di sini. Arema Malang jika standarnya 1,5%, di sini kan Arema Malang persentasenya jelas di bawah dari 1,5%. Artinya apa? Bahwa dengan persentase 1,39% itu Arema Malang untuk masalah mencetak gol itu sudah tidak ada masalah. Ya, pemain-pemain yang mencetak gol itu sudah tidak ada masalah. Hanya saja power mencetak kemenangannya yang kembali lagi belum terlihat mantap, ya karena masih di bawah dari 1,5%. Ya, kalau boleh itu di angka 1,5 lah, 1,6 gitu, 1,7. Itu jelas terlihat power mencetak kemenangannya tinggi. Tapi ini masih di bawah dari 1,5%. Artinya memang Arema Malang di power mencetak kemenangannya masih sedikit kurang baik. Itu aja. Ya, bukan power mencetak gol ya. Kalau power mencetak gol itu Arema Malang aman. Tapi power mencetak kemenangannya aja yang sedikit kurang baik untuk Arema Malang karena masih di bawah dari 1,5%. Tapi nanti kita lihat di 3 pertandingan terakhir apakah Arema Malang ada peningkatan di lini depannya. Sebelum ke sana kita langsung bahas dulu untuk lini belakangnya Arema Malang. Arema Malang dari 18 pertandingan itu kemasukan 13 gol dengan persentase kemasukannya 0,72% dan rekor kekalahan terbesarnya yaitu hanya 1-2 saja. Oke, kita lihat persentasenya 0,72%, artinya masih di bawah dari 0,8 ya standar yang diberikan oleh saya di segmen papan atas. Jadi di lini belakang Arema Malang itu tetap bagus, tidak ada masalah, tapi jangan sampai naik ya, karena kalau di lini pertahanan presentasenya naik kan kurang baik ya. Dan ini kalau bisa ya Arema Malang menurun di angka 0,6 biar menjauhi 0,8 ya, karena ini tinggal selisih 0,1 lagi. Sudah ke 0,8 ya. Jadi untuk sementara ini ya Arema Malang di pertahanannya tidak ada masalah, tetap bagus, solid. Jadi kalau bisa lebih menurun lagi ya presentasenya ya, bukan grafiknya ya, presentasenya. Tapi kita lihat sama-sama lihat yuk. Di 3 pertandingan terakhir Arema Malang apakah ada perubahan? Kita lihat 3 pertandingan terakhir Arema Malang kemarin. Arema Malang kemarin menang 1-0 atas Bayangkara, lalu imbang 0-0 lawan Tira Persikabo Bogor,
lalu menang 1-2 menang 2-1 dari Borneo. Jadi dari 3 pertandingan terakhir, Arema berhasil mencetak 2 kemenangan dan 1 hasil imbang, belum terkalahkan ya. Bahkan di 15 pertandingan terakhir belum pernah kalah ya. Ini luar biasa untuk Arema Malang. Dari 3 pertandingan terakhir, Arema Malang berhasil mencetak 3 gol dan kemasukan 1. Dengan persentase mencetak golnya 1,00% dan persentase kemasukan golnya 0,33%. Oke, kita coba lihat di 3 pertandingan terakhir di lini depannya terlebih dahulu dengan persentase 1,00% berhasil mencetak 3 gol ya. Memang di sini perlu digarisbawahi Arema Malang lawan Bayangkara ya, menangnya 1-0 is okay. Karena Bayangkara kan juga tim segmen papan atas. Tapi lawan Persikabo Bogor di tim segmen papan bawah imbang nih, tanpa mencetak gol ya. Jadi di sini boleh dibilang lini depan dari Arema Malang ada sedikit penurunan, walaupun memang nggak terlalu signifikan banget ya jika kita bandingkan dari 18 pertandingan secara keseluruhan tadi, itu nggak terlalu menurun jauh lah. Tapi intinya memang terlihat ada penurunan ya, karena hanya berhasil mencetak 3 gol saja dalam 3 pertandingan terakhir. Jika kita bandingkan kan tadi di 18 pertandingan secara keseluruhan Arema Malang di angka 1,39 ya. Dan ini kan ada penurunan walaupun nggak terlalu signifikan banget lah yang saya bilang. Jadi intinya untuk Arema Malang ya di lini depannya ya kalau kita bandingkan dari 18 pertandingan secara keseluruhan ya memang ada penurunan. Tapi perlu digarisbawahi memang lawannya Bayangkara tapi nggak mencetak gol saat lawan Madura United imbangnya gitu. Ya kalian yang simpulkan sendiri. Lalu untuk di lini belakangnya itu hanya kemasukan 1, yaitu lawan Borneo saja. Dan 2 pertandingan lainnya clean sheet tanpa kemasukan. Jadi dengan persentase 0,33%, artinya di lini belakang dari Arema Malang itu sesuai dari 18 pertandingan secara keseluruhan. Bahkan ada peningkatan ya, grafiknya menaik ini. Karena persentasenya menurun. Dan persentase menurun di sektor lini belakang itu bagus. Jadi sudah dibuktikan bahwa Arema Malang di lini belakangnya tidak ada masalah, tetap mantap, solid, ya tidak perlu dikhawatirkan lagi lah seperti itu. Tinggal lini depannya saja yang masih sedikit kurang mantap aja untuk power mencetak kemenangannya aja, bukan power mencetak gol ya, tapi power mencetak kemenangan gitu. Ya dan boleh dibilang ini Arema Malang juga di 5 pertandingan terakhir ini hanya berhasil mencetak 4 gol saja ya. Ini 5 pertandingan terakhir hanya berhasil mencetak 4 gol. Jadi kalian simpulkan sendiri karena Arema Malang juga ketemunya Persib, Bali United, Bayangkara ya. 5 pertandingan terakhir ketemunya 3 tim segmen papan atas semua ini. Oke. Jadi itu saja kesimpulannya bahwa Arema Malang di lini depannya untuk power mencetak gol sudah aman, tinggal power mencetak kemenangannya aja yang kurang mantap. Dan di lini belakangnya Arema Malang tidak ada masalah, tetap bagus, solid ya. Ini untuk Arema Malang kesimpulannya. Lalu kita bahas untuk PSS Sleman ya, yang boleh dibilang ini sebagai tim tamu ya, walaupun permainnya netral ya. Ayo kita lihat PSS Sleman. PSS Sleman sekarang berada di peringkat ke-9 dari 18 pertandingan, berhasil mencetak 6 kemenangan, 6 hasil imbang, dan 6 kekalahan. Berhasil mencetak 26 gol dan kemasukan 27. Dengan agregat gol minus 1 dan poinnya 24. Langsung kita bahas statistik lini depan dari PSS Sleman. PSS Sleman dari 18 pertandingan itu berhasil mencetak 26 gol dengan persentase rata-ratanya 1,44% dan rekor kemenangan terbesarnya yaitu 4-1. Jadi kita bahas langsung lihat di sini di sektor segmen papan tengah itu saya beri standar itu 1,2. Dan jika kita ikutkan ke segmen papan atas ya tentunya masih kurang dari 1,5% ya. Jadi artinya apa? Bahwa PSS Sleman di power mencetak golnya jika kita ikutkan ke segmen papan atas ya, ini ya masih kurang baik di power mencetak kemenangannya. Tapi kalau kita ikutkan ke segmen papan tengah, ya PSS Sleman sangat luar biasa di power mencetak kemenangannya. Ya jadi ini ada perbedaan ya, karena kita kan harus bahas mengikuti Arema Malang ya segmen papan atas. Jadi ya kesimpulannya PSS Sleman
untuk power mencetak kemenangannya masih sedikit kurang baik karena saya berikan standarnya itu 1,5%, dan ini kan masih di bawah dari 1,5%. Tapi kalau diikutkan ke segmen papan tengah, PSS Sleman itu sudah bagus di power mencetak kemenangannya. Ya. Lalu kita langsung bahas saja statistik lini belakang dari PSS Sleman. PSS Sleman dari 18 pertandingan itu kemasukan 27 dengan persentase rata-ratanya 1,5% dan rekor kekalahan terbesarnya yaitu 24. Jadi kita lihat bahwa standar yang saya berikan maksimumnya untuk di segmen papan atas itu 0,8. Dan di sini PSS Sleman berada di 1,50%. Artinya hampir 2 kali lipat perbedaannya. Jadi di lini belakang dari PSS Sleman ini sangat kurang baik. Perlu diberikan evaluasi di lini belakangnya, karena ini kalau kita lihat keseluruhannya ya PSS Sleman ya artinya dengan persentase 1,50% itu sudah pasti kemasukan 1 gol di setiap pertandingan, itu sudah pasti kemasukan 1, dan sisanya 0,5 menandakan bahwa PSS Sleman juga sering kemasukan 2 gol. Nah ini kembali lagi harus ada evaluasi. Tapi nanti kita lihat di 3 pertandingan terakhir, apakah di lini depannya PSS Sleman ada peningkatan lagi, dan di lini belakangnya tentunya yang nomor 1, apakah ada penurunan di persentasenya, karena ini sangat tinggi persentasenya 1,5%. Ayo kita sama-sama lihat di 3 pertandingan terakhir PSS Sleman. PSS Sleman kemarin menang 4-1 atas Persiraja Banda Aceh, lalu imbang 1-1 dengan Persela Lamongan, lalu imbang kembali dengan Persipura Jayapura. Jadi dari 3 pertandingan terakhir, PSS Sleman berhasil mencetak 1 kemenangan dan 2 hasil imbang. Berhasil mencetak 6 gol dan kemasukan 3 dengan persentase mencetak gol 2,00% dan persentase kemasukan golnya 1,00%. Jadi kita lihat bahwa di lini depan dari PSS Sleman, kalau kita bandingkan dari 18 pertandingan keseluruhan, ini ada peningkatan ya, walaupun memang menang 4-1 atas Persiraja Banda Aceh. Jadi kalian yang simpulkan sendiri. Tapi intinya kalau kita lihat berbicara dengan data, faktanya ini PSS Sleman di sektor lini depannya ada peningkatan. Ya, cukup bagus dibandingkan dari 18 pertandingan keseluruhan. Tapi kenapa hasilnya bisa 2 kali imbang? Kita lihat di 3 pertandingan terakhir PSS Sleman itu kemasukan 3 dengan persentase 1,00%. Bahwa memang ya kalau boleh dikatakan di sini ada grafik yang meningkat di sektor lini belakangnya dari PSS Sleman. Walaupun memang kemasukan 3. Tapi kalau kita bandingkan dari 18 pertandingan secara keseluruhan, itu PSS Sleman ada grafik yang naik dan persentase yang turun di lini belakangnya. Jadi cukup bagus untuk PSS Sleman. Tapi ya memang nanti kita lihat semoga lebih bagus lagi di sektor lini belakangnya. Karena kalau di lini depannya, kesimpulannya, itu PSS Sleman sudah cukup bagus ya. Ada progres yang meningkat terus di lini depannya. Tapi memang hanya saja di sektor lini belakang yang ya memang ada grafik yang bagus ya di lini belakangnya. Tinggal dipertahankan terus. Karena saya lihat ya di 5 pertandingan terakhir, ini PSS Sleman selalu kemasukan 1. Selalu, nggak pernah clean sheet di 5 pertandingan terakhir. Ya, ini jadi perlu menjadi evaluasi juga, tapi sejauh ini PSS Sleman itu pertahanannya sudah ada grafik yang bagus. Jadi tinggal dipertahankan dan lebih bagusnya lagi presentasinya diturunkan terus di lini belakangnya agar nggak tinggi ya. Syukur-syukur bisa di bawah dari 0,8 ya nantinya, karena kan masih panjang ini matchnya. Jadi itu aja bahwa saya sudah mempreview kedua tim baik dari Arema Malang dan PSS Sleman berdasarkan dari data. Sekarang saatnya kita untuk menyimpulkan siapakah tim yang lebih diunggulkan atau tim yang tidak diunggulkan. Kita lihat dulu, kita bahas dulu dari masalah data klasemen. Arema Malang berada di peringkat kedua dengan perolehan 37 poin dan PSS Sleman berada di peringkat ke-9 dengan perolehan 24 poin. Dan di sini perbedaannya 13 poin. Ya, artinya dengan perbedaan 13 poin, tentunya Arema Malang lebih diunggulkan dari masalah poin klasemen, ya, data klasemen, peringkat klasemen. Dan untuk segmen ini juga Arema Malang, karena Arema Malang berada di tim segmen papan atas
dan PSS Sleman berada di segmen papan tengah ya. Jadi kesimpulannya untuk peringkat klasemen karena perbedaan poin ya, itu Arema Malang, dan untuk masalah segmen juga Arema Malang. Jadi sudah ada dua yang diunggulkan, yaitu Arema Malang. Dan kita langsung bahas untuk lini depan kedua tim ini bagaimana. Kita lihat, Arema Malang dari 18 pertandingan itu berhasil mencetak 25 gol dengan persentase rata-ratanya 1,39%. Dan PSS Sleman berhasil mencetak 26 gol dengan persentase rata-ratanya 1,44%. Jadi hanya selisih 1 gol, artinya di 18 pertandingan keseluruhan seimbang untuk kedua tim. Di lini depannya tidak ada yang lebih diunggulkan karena selisihnya hanya 1 gol saja. Dan kita lihat di 3 pertandingan terakhir bahwa Arema Malang itu berhasil mencetak 3 gol dengan persentase 1,00%. Dan PSS Sleman itu berhasil mencetak 6 gol dengan persentase 2,00%. Nah, di sini di 3 pertandingan terakhir itu PSS Sleman yang lebih baik ketimbang Arema Malang ya, kalau secara data. Walaupun perlu digarisbawahi, Arema Malang itu ketemunya Bayangkara ya, dan siapa tadi saya cek dulu, ketemunya Bayangkara dan juga Persikabo dan Borneo ya. Mungkin ketemunya Bayangkara lah di 3 pertandingan terakhir. Jadi kalian yang menyimpulkan sendiri apakah ada pengaruh di sektor lini depannya. Karena kalau kita berbicara dengan data, ya ini jelas ya, di 3 pertandingan terakhir PSS Sleman yang lebih baik ketimbang Arema Malang di lini depannya. Walaupun memang digarisbawahi juga PSS Sleman berhasil mencetak 4 gol ke gawang Persiraja Banda Aceh. Ya, jadi kalian simpulkan sendiri karena saya hanya berbicara dengan data, ya harus fakta ya. Ini kesimpulannya bahwa di lini depannya di 18 pertandingan secara keseluruhan itu seimbang. Tapi di 3 pertandingan terakhir PSS Sleman yang lebih baik ketimbang Arema Malang. Jadi kesimpulannya untuk PSS Sleman di lini depannya. Lalu kita bahas lini belakang dari kedua tim ini ya. Dari Arema, kita lihat dari 18 pertandingan itu hanya kemasukan 13 dengan persentase 0,72%. Dan PSS Sleman itu kemasukan 27 dengan persentase 1,50% ya. Jadi jelas terlihat ini sudah 2 kali lipat perbedaannya, bahwa Arema Malang sangat baik di lini belakangnya ketimbang PSS Sleman. Ya, ini datanya sudah 2 kali lipat ya perbedaannya. Lalu di 3 pertandingan terakhir Arema Malang itu hanya kemasukan 1 dengan persentase 0,33%, dan PSS Sleman kemasukan 3 dengan persentase 1,00%. Jadi jelas di sini terlihat di 3 pertandingan terakhir Arema Malang yang lebih baik ketimbang PSS Sleman ya. Jadi kesimpulannya di lini belakang baik 18 pertandingan secara keseluruhan dan 3 pertandingan terakhir Arema Malang yang lebih baik ketimbang PSS Sleman. Oke, jadi saya sudah cukup memberikan previewnya 4 saja karena ini sudah cukup mewakili banget. Jadi kesimpulannya untuk masalah data klasemen perbedaannya 13 poin, tentu Arema Malang yang lebih diunggulkan, dan juga di masalah segmen Arema Malang berada di segmen papan atas, PSS Sleman di segmen papan tengah. Dan untuk lini depan memang jatuh kepada PSS Sleman karena di 3 pertandingan terakhirnya, dan kalian yang simpulkan sendiri karena Arema Malang ketemunya Bayangkara ya di 3 pertandingan terakhir. Tapi kalian simpulkan sendiri. Sedangkan PSS Sleman menang 4-1 atas Persiraja Banda Aceh ya. Dan di sektor lini belakang Arema Malang, jadi ada 3 Arema Malang yang diunggulkan dan PSS Sleman hanya 1, yaitu di lini depannya saja. Maka dari itu di prediksi pertama tentunya Arema Malang yang lebih diunggulkan untuk menang dengan persentase 60%. Dan jika Arema Malang berhasil mencetak kemenangan, ya mungkin skornya antara 1-0 atau mungkin 2-1. Dan apakah bisa clean sheet? Ya bisa saja karena Arema Malang di lini belakangnya sangat baik, tapi di PSS Sleman di lini depannya ada grafik yang meningkat. Jadi bisa saja Arema Malang kemasukan atau bisa saja ya clean sheet tanpa kemasukan. Dan di prediksi kedua hasil seimbang dengan persentase 25%, di mana jika hasil imbang ini terjadi ya skornya antara 0-0 atau 1 sama. Apakah bisa 2 sama?
ya kita lihat bahwa Arema Malang di lini belakangnya sangat baik. Jadi untuk PSS Sleman bisa mencetak 2 gol ke gawang Arema, yaitu di luar dari data. Bisa saja terjadi, ya bisa. Tapi kalau kita ikutin dari data, Arema Malang sangat baik di lini belakangnya, ya kemungkinan hasil imbangnya antara 0-0 atau 1-1. Dan di prediksi ketiga yang memang paling terkecil persentasenya 15%, yaitu PSS Sleman yang berhasil mencetak kemenangan. Dan jika memang PSS Sleman menang, ya skornya 1-0 saja, karena kalau 2-0 ya kembali lagi Arema Malang di lini belakangnya sangat baik. Jadi kalau PSS Sleman menang ya mungkin 1-0. Jadi ini kesimpulan tertinggi berdasarkan dari data bahwa Arema Malang yang berada di prediksi pertama dan hasil imbang di prediksi kedua, dan di prediksi ketiga yang terkecil yaitu PSS Sleman. Dan di sini belum tentu fix benar ya. Belum pasti Arema Malang menang, bisa saja hasil imbang. Bisa saja PSS Sleman yang berhasil mencetak kemenangan ya. Jadi belum tentu fix benar, dan kalian harus tahu sepak bola tidak ada yang bisa diprediksi. Dan ini kan hanya sesuai dari data ya. Jadi prediksi tertinggi dari data. Jadi kalian harus bisa memprediksikan sendiri dengan cara nonton pertandingannya secara langsung, karena bagaimanapun juga nonton pertandingannya secara langsung itu lebih mudah untuk kalian menyimpulkan apakah akan benar sesuai dari data ini Arema Malang menang, atau justru di luar dari data yang artinya hasil imbang atau PSS Sleman yang berhasil mencetak kemenangan. Jadi itu aja, terima kasih yang sudah nonton, terutama yang nontonnya nggak di skip. Respect banget buat kalian, dan nanti kita ketemu di video berikutnya. See you.